Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan analisis gerak olahraga atletik dalam cabang olahraga lempar cakram. Yang pertama-tama kami akan memperkenalkan diri. Saya sendiri, Cynthia Dewi Anggreni, dan duanya Hercules Sianipar, dan yang ketiga Muadijal Rusdian. Definisi lempar cakram. Atletik merupakan cabang olahraga yang terdiri dari beberapa nomor perlombaan. Di antaranya nomor-nomor perlombaan tersebut ada nomor jalan, lari, lompat, lempar. Nomor-nomor perlombaan tersebut sering diperlombakan dalam berbagai event tak terkecuali atletik nomor lempar. Nomor-nomor lempar dalam cabang atletik terdiri dari tolak peluru, lempar cakram, lempar lembing, dan lontar martil. Lempar cakram adalah suatu bentuk gerakan melempar suatu alat yang berbentuk bulat tipis dengan berat tertentu yang terbuat dari kayu dan pinggirannya dari metal atau besi yang dilakukan dengan satu tangan dari samping badan untuk mencapai jarak yang sejauh-jauhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ada dua gaya lempar cakram, yaitu lempar samping dan lempar belakang. Cara melempar cakram gaya menyamping adalah dengan pertama-tama berdiri di bagian belakang dalam lingkaran menyamping, arah lemparan kedua kaki, kaki kiri menuju ke arah lemparan, kaki kanan di samping kaki lurus ke bawah berada di samping kanan badan. Cakram dipegang dengan tangan kanan, lengan lurus ke bawah berada di samping kanan badan. Pada saat ayunan cakram ke belakang yang terakhir, kepala menengok ke kanan dan cakram berada di belakang kanan di bawah bahu dengan tangan lurus. Sambil memindahkan kaki kanan ke samping kaki kiri, badan berputar ke kiri hingga menghadap ke belakang dengan lengan tetap lurus. Pada saat kaki kanan menginjak tanah atau lapangan lempar cakram, segera kaki kiri menyusur diluruskan ke depan ke arah lemparan. Kemudian pada saat kaki kiri mendarat, secepat mungkin cakram dilemparkan dari belakang melalui samping ke depan ke atas. Dibantu dengan penolakan kaki kanan dan menunjukkan badan ke atas ke depan. Dan juga cakram lepas pada saat lengan lurus di depan badan serong ke atas. Dengan pergelangan tangan diputar keluar dan jari-jari tangan memutar pinggiran cakram ke dalam. Sikap akhir mendarat pada kaki kanan, kaki kiri ke belakang lemas, kaki kiri ke belakang dan tangan kanan dengan siku dibengkokkan berada di depan badan, serta badan membungkuk ke depan untuk menjaga keseimbangan agar tidak jatuh ke depan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Hercules. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan analisis lempar cakram. Gaya samping lempar cakram. Pada tahap awal lempar cakram, kita dapat memperhatikan gambar tersebut bahwa sudut lutut kaki kanan sebesar 205 derajat. Untuk meningkatkan kemampuan lempar cakram yang baik, sudut lutut kaki kanan harus 205 derajat. Sudut lutut kaki kiri sebesar 170 derajat dan sudut lengan kanan sebesar 53 derajat. Yang kedua, saat akan melempar. Jika kita ingin melempar cakram dengan baik dan benar, bertujuan untuk melempar sejauh mungkin, maka saat kita melempar harus ada diperhatikan sudut-sudut pada bagian tubuh kita. Yang pertama, sudut lutut kaki kanan sebesar 211 derajat. Yang kedua, sudut kaki kiri sebesar 206 derajat dan lengan kiri sebesar 246 derajat. Bagian ketiga tahap akhir pada saat lempar cakram,
kita harus memperhatikan juga jarak-jarak dari kaki kanan dan kiri. Kita ketahui bahwa jarak kaki kanan dan kiri itu sebesar 50 sentimeter dan sudut-sudutnya, sudut kaki kanan 143 derajat, sudut lengan kanan 150 derajat. Maaf, sorry, tadi jarak kaki kanan dan kirinya sebesar 32 cm. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya, Rizal. Oke. Saya akan menjelaskan analisis lempar cakram. Gerak lempar cakram gaya menyamping dari aspek biomekanika dilihat dari analisa gerakan. Pada nomor-nomor lempar ada 4 tahapan gerakan menurut bagian yakni 1. Otot-otot yang kuat namun lebih lambat. Kaki harus bergerak lebih dulu sebelum otot yang lebih cepat. 2. Badan bagian bawah berputar lebih dulu dari badan bagian atas. Ini akan menghasilkan gerak horizontal dalam bentuk badan biar bisa berputar lebih dahulu, pinggang lebih duluan bergerak dari bahu. 3. Pemindahan titik berat dari kaki belakang ke kaki depan. 4. Pelurusan tungkai depan ketika berat badan berpindah ke depan. Ini menghasilkan gaya vertikal dan terjadi saat alat akan dilempar. Dan kesimpulan di analisis gerak lempar cakram untuk gaya menyamping. Saat melempar cakram diperlukan keseimbangan untuk mempertahankan posisi tubuh ketika melempar. Tubuh mengupayakan untuk menjaga keseimbangan dengan memusatkan pada satu kaki tumpuan. Teori yang tepat yaitu keseimbangan dipengaruhi oleh letak segmen-segmen anggota tubuh. Ketika hendak melempar cakram, melemparkan benda, maka gaya juga harus kita perbesar sebab semakin besar momen gaya, maka gaya yang dihasilkan juga akan semakin besar, jadi juga dapat menghasilkan lemparan yang jauh. Semakin besar power kita dalam melempar benda, maka akan semakin besar pula kecepatan benda tersebut. Menurut pandangan biomekanika, lempar cakram termasuk jenis keterampilan yang diklasifikasikan dalam melempar objek untuk mencapai jarak horizontal maksimal. Selain melempar cakram, termasuk dalam klasifikasikan ini adalah tolak peluru, lempar lembing, lontar, martil, dan lompat jauh. Oke, sekian dari kelompok saya. Maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.